Salah satu tema yang penuh pesan moral tetapi jarang banget diminati penonton atau underrated adalah film bertema politik. Padahal nggak cuma berbicara tentang hal-hal politiknya aja, tapi biasanya dalam film tersebut juga diselipkan pesan moral berharga lainnya yang dapat dijadikan pelajaran hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segmen kali ini semoga kalian semua nggak cuma lihat videonya doang, tapi gua sangat recommended banget tonton full filmnya yang ada di segmen kali ini. Ambil sisi baiknya, buang yang buruknya, terutama untuk generasi milenial yang sekarang. Hayo pokoknya melek semua tentang politik. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi Are, yang kali ini ada film Indonesia bertema tentang politik yang underrated tetapi wajib banget ditonton karena kandungan pesan moralnya itu. Dan gue terus mengingatkan buat kalian semua yang belum subscribe, bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja masuk ke dalam list filmnya. Oke, langsung aja. Film yang satu ini memiliki premis yang cukup menarik, yaitu tentang bagaimana persaingan antara sahabat di film Caleg by Accident yang masing-masing mencalonkan sebagai wakil rakyat. Caleg by Accident berkisah tentang persahabatan antara Sundari, Radit, dan Rido yang sama-sama bersaing di bursa pemilihan anggota legislatif. Mereka adalah sahabat yang menjalin pertemanan sejak SD, namun sayang pertemanan yang telah mereka jalin belasan tahun itu harus dirusak ambisi masing-masing setelah mereka terdaftar menjadi calon wakil rakyat. Film keren di mana genre komedi yang dibalut dengan unsur politik. Kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya ini lebih ke arah komedinya sih yang dapat banget. Pemilihan lokasi syuting di Cirebon juga pokoknya itu tepat banget karena memiliki tempat-tempat bagus dan juga kerajinan batiknya yang famous. Apalagi kolaborasi ketiga komedian yang sangat klop dan chemistry-nya cukup bagus di film ini. Gua justru gokil banget dengan penampilan Babe Cabita yang terlihat sangat berusaha keras untuk tampil lucu slapstick, termasuk mencaboki anak berak, dan juga setiap mentas selalu berujung kerusuhan di bawah panggungnya itu. Joko Nugroho sangat pandai menempatkan di mana harus serius dan di mana harus bercanda untuk setiap scene per scene-nya. Caleg by Accident tayang perdana pada 3 April 2014 dengan dilabeli remaja. Masih dengan film komedi drama yang bakalan memberikan beberapa pengetahuan kepada kalian semua tentang seluk-beluk politik, mulai dari yang bersih sampai dengan yang kotor lewat cerita di film Negeri Tanpa Telinga ini. Negeri Tanpa Telinga berkisah mengenai seorang tukang pijat yang hidupnya biasa-biasa aja bernama Naga. Namun perlahan hidup Naga berubah menjadi lebih berliku ketika dia harus memijat para pelangganan yang rata-rata bukan orang biasa. Nah, walaupun film ini mengusung tema politik yang cukup berat, namun Negeri Tanpa Telinga disampaikan dengan gaya yang sangat sederhana. Ditambah lagi dengan permainan parodi yang menjadikan film ini hiburan yang segar, namun juga seperti membuat penonton menjadi berkaca diri. Harus gue akui bahwa film ini telah berusaha dengan berani memotret kisah-kisah kurang baik negeri ini secara gamblang. Ada nama beberapa aktor yang mencuri perhatian gue seperti Gair Iskak sebagai sosok paling vokal dalam pemberantasan korupsi dan juga Lukman Sardi sebagai seorang ustadz. Negeri Tanpa Telinga tayang perdana pada 14 Agustus 2014. IMDb memberikan rating untuk film komedi full politik berat ini sebesar 8,6 serta dilabeli dewasa. Sebuah film perjuangan dari para pejuang pasca kemerdekaan yang mencari hitam di atas putih dengan negara tetangga dan memberikan film Moonrise Over Egypt ini sedikit konflik yang sangat bagus. Moonrise Over Egypt berkisah tentang perjuangan Agus Salim memerdekakan Indonesia secara utuh lewat upaya kerjasama dengan negara Mesir pada April 1947. Delegasi Indonesia diceritakan tiba di Kairo untuk melakukan misi diplomatik penting, yakni mencari pengakuan de jure dari pemerintah Mesir atas kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia sendiri. Delegasi tersebut antara lain Agus Salim sebagai pemimpin delegasi, Abdurrahman Baswedan, Muhammad Rasidi, dan Nazir Sultan Pamunjak. Misi mereka nggak semulus rencana yang diperkirakan. Duta besar untuk Belanda di Mesir yaitu William van Rechteren-Limpuk memborbardir serangkaian taktik untuk menggagalkan misi Indonesia. Nah, mungkin film ini bisa gue katakan film drama politik yang sangat murni. Nggak terasa dibuat-buat dan memang berdasarkan kisah dan tokoh asli yang terekam dalam sejarah bangsa Indonesia.
Apalagi hampir semua karakter diperankan dengan sangat totalitas, mulai dari Prit Timothy sebagai Haji Agus Salim hingga Fikri Rahmat sebagai Abdurrahman Baswedan yang mampu berakting dengan berapi-api tanpa terlihat kaku. Sang sutradara juga yaitu Pandu Adiputra menyelipkan beberapa selipan informasi pengetahuan yang tersebar sepanjang filmnya, terutama tentang istilah, tata bahasa hingga kebiasaan yang dilakukan pada zaman kemerdekaan. Moonrise Over Egypt tayang perdana pada 22 Maret 2018. IMDb memberikan rating pada sebuah film sejarah Indonesia ini sebesar 7,4 serta di-vote dari 26 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Siapa yang nggak tahu tentang peristiwa besar tahun 1998? Salah satu peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di negeri ini dan nggak akan pernah terlupakan sama sekali. Berbagai rentetan peristiwa besar terjadi pada saat itu di Indonesia hingga runtuhnya sebuah rezim yang dikenal dengan nama Orde Baru. Di balik 98 mencoba mengangkat tentang itu semua. Di balik 98 menceritakan kisah sepasang kekasih aktivis mahasiswa Universitas Trisakti yaitu Diana dan juga Deniel. Diana adalah seorang mahasiswa idealis dan bersifat kritis terhadap kepemimpinan Soeharto saat itu. Sedangkan Deniel adalah kekasih Diana yang memiliki darah Tionghoa. Mereka berdua ikut menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di tahun 1998. Film yang bisa gue bilang sangat keren banget. Perjuangan mahasiswa dan masyarakat yang meminta keadilan tergambar sangat jelas di film ini. Apalagi diselipi cinta dan kasih keluarga serta beberapa karakternya yang membuat film ini nggak terasa bosan untuk ditonton. Penampilan Chelsea Islan, pokoknya gua I love you banget dia di film ini. Kerja keras dan semangatnya tergambarkan oleh mimik muka dan gestur tubuh yang dia berikan. Lukman Sardi selaku direkturnya juga bisa gua bilang cukup berani mengarahkan film ini dan hasilnya sukses. Di balik 98 tayang perdana pada 15 Januari 2015. IMDb memberikan rating pada sebuah film yang menggambarkan sejarah besar yang terjadi di Indonesia ini sebesar 6,7 serta di-vote dari 65 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Film yang satu ini bakalan menggiring bagaimana penonton seolah ikut terbawa ke atmosfer Pilpres tahun 2014. Namun di film 2014 Siapa di Atas Presiden ini pilpresnya ditampilkan lebih mencengkam, dramatis, serta berdarah-darah. 2014 Siapa di Atas Presiden bercerita tentang seorang remaja bernama Ricky Bagaskoro yang gak peduli dengan dunia politik. Padahal ayahnya yaitu Bagas Notologowo mencalonkan diri sebagai jadi presiden. Ricky menganggap politik itu kotor dan licik. Berbeda paham dengan sang ayah membuat hubungannya renggang. Sang ibu pun yaitu Ningrum berusaha menyatukan mereka kembali. Sampai akhirnya sang ayah yang telah menjabat sebagai presiden dijebak dalam kasus kriminal dan langsung dituduh sebagai tersangka. Film yang satu ini nggak hanya menceritakan kejamnya dunia politiknya aja, tapi kalian bisa menemukan sedikit drama percintaan dan drama keluarga yang dikemas dengan baik tanpa mengganggu cerita utamanya sendiri. Hanung Bramantyo dan juga Rahabi Mandra berhasil menyajikan sebuah drama fiktif politik kriminal yang berlatarkan Pilpres tahun 2014 di Indonesia. Praktek-praktek curang dalam dunia politik berhasil digambarkan dengan gamblang oleh keduanya itu. Yang sedikit mencuri perhatian gua ya penampilan dari Rizky Najar yang sangat cool dan sedikit memanas. Dipermanis juga dengan Maudy Ayunda yang cantiknya terlihat luar dalam. 2014 Siapa di Atas Presiden tayang perdana pada 26 Februari 2015. IMDb memberikan rating untuk film politik thriller ini sebesar 7,1 serta di-vote lebih dari 45 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Nah mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film politik Indonesia yang wajib banget kalian tonton semua. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Are, see you in the next film.